partnership. Izin record ya Mas, takut. Ini ada collection and remedial. Oke. Nah, setiap orang di sini punya SPV-nya masing-masing. Ada SPV-nya masing-masing. Oke. Untuk ketiga ini dihandle oleh satu orang. Yang ini dihandle oleh satu orang. Kapasitas orang yang ada di sini itu akan mempunyai pengalaman dan pengetahuan lebih banyak dibandingkan orang yang ada di sini. Kenapa? Karena megang lebih banyak. Betul. 1, 2, 3. Ini 1. Oke? Seperti yang lo bilang bahwa setiap orang itu memiliki tujuan untuk bisa naik ke atas, naik jabatan. Orang yang punya ilmu lebih banyak akan mempunyai kesempatan lebih banyak dibandingkan orang-orang yang mempunyai ilmu sedikit. Betul? Betul. Oke. Jadi ini ada namanya head. Ya, head of Finatra atau MFI. Orang yang ada di sini pingin naik ke sini, gitu. Tapi masalahnya orang yang ada di sini tidak punya pengetahuan terhadap apa yang ada di sini. Makanya tadi gue bilang cross function. Cross function yang tadi gue bilang possible itu yang bakal kita lakukan. Bagaimana mereka orang yang ada duduknya di sini bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan ini, sehingga kedua orang ini punya porsi yang sama, untuk bisa naik ke atas ini. Oke, paham sampai di sini? Ya. Nah, salah satu caranya adalah ini, cross function. Oke. Jadi dalam proses cross function ini, di mana nanti mereka itu akan belajar apa yang ada di sini, apa yang ada di sini, dan apa yang ada di sini. Setelah mereka belajar, tahapan selanjutnya adalah mereka akan pergi ke head office. Ngapain pergi ke head office? Karena bos-bosnya di sini semuanya ada di head office. Ya, setelah mereka belajar dengan jabatan yang sama, gue SPV 1 belajar sama SPV 1, sama SPV 1, sama SPV 1, sehingga gue menguasai apa yang ada di sini. Setelah gue sudah menguasai, gue kedudukannya di sini ya. Setelah gue udah menguasai di sini, gue pergi ke head office. Ngapain? Gue belajar sama orang yang lebih tinggi dibandingkan SPV 1. Ya, di sini ada SPV 2, ini ada SPV 1, ini officer, ya atau SPV atau inilah atau section head gitu ya. Nah, dengan gue yang ada di sini, gue belajar tadi ya, gue belajarnya sama jabatan yang sama, gue dapet point of view-nya. Setelah itu apa yang harus kita lakuin? Belajar sama orang yang lebih pintar. Setelah itu apa yang harus gue lakuin? Belajar sama orang yang lebih pintar lagi. Oke? That's why dia harus ke office untuk belajar. Setelah itu apa? Setelah itu mereka dibikin project base. Nah, setelah mereka udah bikin project, nanti akan dievaluasi apakah project ini itu sudah bisa mengakomodir seluruh pengetahuan yang mereka dapatkan di sini. Oke? Setelah udah ternyata berhasil, ya, ketika memang mereka dikatakan berhasil, maka mereka akan mendapatkan benefit berupa apa? Berupa jaminan untuk bisa naik level ke sini. Oke. Kenapa yang gue sampaikan bisa ke sini? Karena orang yang bisa ada di sini kemungkinan besar pasti ada di sini. Ini jarang. Oke, dan belum pernah. Sehingga gue mau bikin ini supaya mereka bisa ke sini. Ya, yang tadi lu sampaikan bahwa ada pengakuan finansial, ada perkuat employee value proposition dan lain sebagainya. Itu berkaitan sama ini semua. Ya, gimana caranya orang yang memang bekerja saat ini bertahan lebih dari 2 tahun pada posisi yang sama itu sulit. Ya, caranya apa? Caranya mereka dikasih challenge lagi. Challenge-nya adalah project ini, project A. Apa nama projectnya terserah. Lu cari namanya apa, kepanjangannya apa, esensinya apa, latar belakangnya apa, definisinya apa, how to-nya seperti apa, kenapa di ini harus dijalankan,
dan bagaimana impactnya bagi orang yang akan mengikuti project ini. Oke. Jadi gue makanya bilang, kalau lu disuruh kerjain administratif, kemarin lu bingung. Gue ngeliatin lu pasti bingung. Mau dijadiin apa project ini? Karena kalau gue ngeliat cara lu pegang Excel, masih belum sesuai dengan ekspektasi gue. Oke, makanya gue kasih hal yang abstrak. Gue kasih lu hal yang abstrak, lu provide dengan ide yang lu punya. Hasilnya seperti apa? Nanti gue evaluasi. Kalau ternyata dengan project belum bisa, gue kasih atas project yang udah berjalan. Gitu ya. Jadi kalau bicara project, lu pasti akan ada project. Tapi lu di sini gue mau kasih challenge. Sampai di batas mana kemampuan lu untuk bisa mengexercise atas apa yang terjadi di lingkungan pekerjaan. Ya, karena sooner or later lu bakal menjadi seorang karyawan, pebisnis dan lain sebagainya. Yang mana notabene-nya bukan menjadi seorang yang duduk di bangku mahasiswa. Gitu ya. Jadi pastikan bahwa project yang memang ada di sini silakan lo exercise. Oke. Exercise lo tinggal cari idenya apa. Tapi intinya kita akan melakukan beberapa hal yang tadi gue lakukan. Yang udah jelasin. Ada cross function tadi terus. Wajibkan penugasan rotasi. Tuh, rotasi strategis. Coba menghabiskan 3-6 bulan di head office. 3-6 bulan terlalu lama. Kita bikin projectnya berjalan 2-3 bulan, yang mana udah mengakomodir semua kebutuhan tersebut. Ya, gue nggak mau ngejelasin flow proses yang terjadi saat ini seperti apa, karena gue pingin dengan lu yang belum tahu Kinatra seperti apa, Remrepo seperti apa, ketika lu ditanamkan dan di-challenge terhadap proses pengembangan project seperti ini, bagaimana caranya untuk bisa berpikir menciptakan project ini, ya. Karena dasarnya hampir semua perusahaan pasti akan ada yang bicara soal project. Jadi gue pingin lu susun dari awal, mau cost and benefitnya, harganya, terus rundownnya, nanti lu bikin segila mungkin, terserah. Oke, terserah. Tapi lu tinggal nanti ke gua, mas gue bingung atau mas gue udah punya ide nih sampai di sini, gue pingin diskusi monggo. Ya, tapi jangan sampai lu diskusi masih nanya, mas kira-kira latar belakangnya apa ya? Enggak, itu bukan diskusi, itu bertanya. Oke, jadi bedain ketika waktu kita diskusi, ini diskusi menurut gue. Jadi ketika lo diskusi sama gue seperti ini, itu dengan hasil. Tapi kalau hanya sekedar nanya di meja aja, gitu. Ya, karena gue pengen challenge. Waktu lu selalu sampai 3 bulan doang. Kalau lu waktunya 6 bulan, gue masih ngasih lu napas. Gitu. Tapi kalau misalkan waktunya 3 bulan, artinya bulan kedua gue harus make sure bahwa project tersebut itu udah 85% berjalan. Berjalan itu bukan berjalan atas terlaksananya kegiatan, enggak, tapi tercreate, terbentuk. Jadi kalau misalkan nanti gue tanya, prosesnya itu tahapannya A, C, B, baru D. Gue pasti nanya, kenapa nggak A dulu, B dulu, C dulu, dan D dulu? Lo harus bisa jawab. Kayak gitu. Ya. Jadi alat ukurnya adalah atas apa yang lo bikin, lo harus mengetahui. Ya. Sama, nih, sorry. Gue mengkritisi terhadap apa cara lo presentasi. Kalau bagi gue, nggak perlu lihat handphone. Udah aja, jelasin yang ada di sini. Lo jelasin, lo gambarin. Kalau kita by text, kayaknya udah terlalu lama, ya. Provide aja gambar orang sedang duta budaya, udah gambar aja orang duta budaya di situ, tempelin gambarnya, deskripsi singkat, selesai. Begitu juga nanti ketika lu present ke gue soal proyek tersebut, gue pinginnya visual dalam arti menurut jurnal ABC 69,5% karyawan itu melakukan proses resign dikarenakan tidak adanya peningkatan terhadap benefit. Itu fakta. Tapi di sini gue belum lihat kayak faktanya seperti apa. Terus tadi mungkin ada study case, tapi study case-nya tidak memperlihatkan atas turnover itu sebetulnya di perusahaan itu berapa persen.
Dan turnover itu disebabkan oleh apa? Mengakibatkannya apa? Gitu. Karena di gue nanti lebih banyak kita mengakomodir pertanyaan-pertanyaan itu. Gue nggak pingin ketika lu dari sini lu nggak punya bekal, ya. Jadi kalau misalkan setelah gue presentasi ini mungkin lu akan lebih banyak berpikir, lu akan lebih banyak untuk meng-create something, ya. Instead of lu ngerja hal yang sifatnya administratif. Tapi kalau misalkan Faisal butuh, lu harus bisa bantu, ya. Karena memang dari awal asistensinya dibutuhkan ke Faisal instead of gue. Tapi karena gue lihat Faisal juga belum ready, Pak Febri juga belum jelas ngasih instruksi, ya wes, gue kasih, ya. Tapi gue nggak mau halnya sifatnya ya udahlah ChatGPT aja, enggak. Karena gue tahu kalau nyari ChatGPT seperti apa, kalau lu baca jurnal itu bagaimana hasilnya. Karena gue juga pernah kuliah, gue pernah presentasi, gue pernah wawancara, gitu. Jadi kalau misalkan ini memang jadi jurnal, sampaikan jurnal apa, ya, halaman berapa, penerbitnya siapa, penulisnya siapa, gue harus tahu, gitu. Karena kalau misalkan dibilang, Mas ini bener loh, datanya lu dapet dari ini, oke. Referensinya mah, daftar pustakanya ada lah, gitu. Jadi gue mempersiapkan bukan hanya soal nanti lu bisa exercise di bidang dunia profesional, tapi kan lu juga pasti akan muncul proses skripsi, gitu ya. Yang mana notabene nanti skripsi pasti lu bakal ditanyain A, B, C, D tentang cara lu presentasi juga, itu kan penting, ya. Jadi gue mau ngasah itu semua dalam 3 bulan ini, ya. Lu bakal berat, sama gue juga agak tegas. Jadi ya lu banyak ngobrol aja lah, Chris, kakek, entah gue atau Faisal, Pak Febri, gitu. Tapi in case lu tidak bertanya, lu tidak akan mendapatkan jawaban, itu intinya, ya. Kalau bingung nanya, kalau misalkan butuh sesuatu sampaikan, gitu. Terkait project yang tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Terus bentar, untuk project ini tadi kan sebelumnya suruh nanya apa yang belajar SOP itu. Ya, nanti gue kasih. Nah itu berkaitan juga. Berkaitan. Jadi misalkan tahu dulu tuh apa, ya SOP-nya baru gue nanti buat ini si project ini. Okay. Tanpa lo baca SOP, kalau mau buat aja. SOP itu untuk bisa mendeskripsikan sebenarnya apa sih yang gue lakuin, apa sih yang Pak Febri lakuin, gitu. Tapi so far ini sifatnya umum. Berarti dia emang kalau ini tuh emang gambaran doang, apa emang sebelum project itu? Gambaran doang, belum ada yang jalan. Oke. Makanya gue butuh lo untuk membaca banyak teori. Bisa jadi apa yang gue sampaikan salah. Jadi kita rubah projectnya. Dengan apa? Dengan fakta dari teori-teori yang lo dapetin. Sama untuk project ini kira-kira outputnya tuh apa nanti? Terserah. Outputnya adalah orang cabang melakukan proses ini untuk bisa mengupgrade skillnya, sehingga mereka bisa naik sebagai key people. Kegambar gak? Kegambar sih, cuman kayak belum cabang tuh kerjanya tuh kayak ya, beda. Makanya itu yang bakal gue kasih nanti SOP-nya, gitu. Jadi memang gini, biasanya orang yang sudah mengetahui terhadap flow prosesnya pasti mereka akan berpikiran bahwa cara ini udah pernah dilakukan, berarti nggak bisa dong, gitu. That's why dari awal gue nggak memperkenalkan itu banyak hal. Gue memperkenalkan dan gue meminta anggap aja ada orang di cabang, ya. Lu bisa nanya ke orang tua, ke teman, kakak, adik yang memang pernah jadi karyawan dan dia sifatnya kerja di cabang. Untuk dia bisa bersaing duduk di bangku head office, itu mereka butuh perjuangan, gitu. Nah, tinggal bagaimana cara mereka untuk berjuang bisa mencapai posisi yang mereka inginkan dengan perbantuan development dari head office. Nah, sekarang lu duduk nih di bangku head office. Tuntutan kita
kita selalu helicopter view. Lo harus melihat banyak sisi. Mau sisi A, B, C, D, E, finance, tax, budget, law, hukum, bisnis, ya, compliance dan lain sebagainya. Lo lihat itu semuanya. Sehingga ini bisa berjalan. Berarti untuk buat yang di cabang itu mereka kira-kira kayak ada departemen divisi apa itu nggak? Apa jadi general aja? Apa? D4? Di cabang itu jadi mereka tuh divisi atau departemennya itu general aja atau gimana buat? Ikutin begini. Oke. Nih, sales itu punya gini. Kan kalau kita kan ada departemen head, terus bawahnya ada senior analis, bar officer. Sama kalau di cabang ada branch head, ada SPV 1, ada tim-tim yang ingin dibawa. Nah, stratanya sama nih antara branch sama head office. Cuman bedanya kita policy maker, mereka yang menjalankan. Gitu. Nah, tinggal bagaimana secara strata pendidikan dan pemahaman pasti head office lebih tinggi dibandingkan yang di branch. Tapi di branch itu terdiri dari 4 tadi. Tuh, sales, ops, partnership itu dipegang oleh 1 orang. SPV-nya. Gue misalnya. Lu ada di CR. Yang notabene-nya gue lebih banyak ilmunya dibandingkan lu. Maka kalau kita compare, mana orang yang akan dipilih sebagai atasan antara kita berdua? Pasti gue. Kenapa? Karena gue punya ilmu lebih banyak. Nah, sekarang lu nih head office bikin program supaya apa? Supaya lu yang duduk di situ bisa belajar 3 hal yang ada di depan. Kayak gitu. Nah, ketika itu udah dipelajari, artinya ilmu kita sama toh? Nah, ketika ilmu kita udah sama, kita berdua punya strata yang sama untuk bisa naik ke jabatan lebih tinggi. Gimana caranya? Itu tinggal kita nanti ya dari soft skill-nya, dari kepemimpinannya dan lain sebagainya. Itu jadi urusan pribadi masing-masing. Tapi yang kita menjembatani adalah bagaimana tim cabang itu punya kesempatan yang sama dengan mereka belajar seperti ini. Gitu. Tadi kan bilang ini mau project yang dibawain buat 2026 ya mas? Nah ini tuh berarti emang project Remreko ya berarti? Iya. Ini ide gua. Ini ide gua. Belum gua develop buat gua jalanin. Berarti kalau mas ada ide kayak gini berarti emang dari cabang tuh itu ya masih buat apa komunikasi sama HO itu agak susah atau gimana? Nggak ada masalah soal komunikasi. Cuman masih kurang aja ya buat kalau dibilang kurang, tergantung kurang dari siapa. Kayak ini pengetahuan mereka kan pasti beda kerja di HO sama cabang. Soal pengetahuan pasti berbeda karena kita policy maker, mereka eksekutor. Jadi kalau di compare satu dengan yang lainnya nggak apple to apple gitu. Tapi ada seorang eksekutor yang punya peran sebagai policy maker. Akhirnya kita bawa dia ke head office. Kenapa? Karena kepribadian dia dan kemampuan dia itu sebagai policy maker. Itu ada ya mas gitu? Ada. Kan beberapa yang ada di head office juga jadi cabang. Itu berarti kalau gitu turun dong? Atau mana? Apanya? Kalau maksudnya ditugasin ke cabang apa dia turun ke cabang? Bukan, yang dari cabang ke head office. Kan gitu, harapannya kan orang cabang bisa ke head office. Kalau dari head office ke cabang, ya nggak serta-merta turun. Bisa jadi naik jabatan, tapi memang ditempatkan di wilayah. Misalnya gue nih, naik sebagai kepala cabang, artinya kan gue promosi. Tapi gue ditempatin di cabang. Kayak gitu. Tinggal nentuin lu pilihnya yang mana, mau ke cabang atau mau ke head office. Gitu. Gimana, Li? Udah sih kayaknya udah ya.
berarti ini berarti nggak perlu tanya Pak Febri lagi, Pak Febri udah tahu buat project ini. Udah. Oke. Berarti tinggal besok-besok tinggal ngejalanin aja sama cari tahu. Nggak perlu mikirin itu. Yang penting lo mengkonsep dulu aja. Ya, mengkonsep mau seperti apa konsepannya, ngobrol sama gue. Udah, nanti ke Pak Febri biar gue bantu urus. Pak Febri agak pelin-pelan. Ya, gue kasih tau agak pelin-pelan. Jadi kalau lo ngomongin ke Pak Febri bisa jadi ntar beda lagi. Sebulan 2 bulan lo cuman nentuin topiknya mau apa ya. Gitu. Ya, walaupun nanti karena lo tuh di mata Pak Febri cuman minta dibantu ngurusin hal-hal sifatnya administratif kayak gitu. Tapi karena gue tahu lo S1 sayang banget ya, dan lo 3 bulan sayang banget gitu, makanya gue kasih project. Kalau lo kewalahan dan gak bisa ngerjain project, ya wes itu tanggung jawab lo. Tanggung jawab gue adalah gue sudah menyampaikan apa yang harusnya lo bikin, bantu gue untuk berpikir. Gue pengen mengasah kemampuan berpikir kritis, berpikir analisa, dan lain sebagainya. Gue mau ngebawa itu. Tapi in case ada instruksi lain dari Pak Febri, monggo ya. Karena menurut gue Pak Febri sama Faisal juga udah gak akan mikirin lo lagi ngurusin hal kayak gini. Itu mereka seminggu ke depan udah gak ada di kantor. Ya, lo mau minta arahan baru bisa minggu depan. Minggu depan udah minggu keempat lo di sini. Ya, minggu 3 ya. Minggu berapa ya? Minggu depan, kalau minggu depan ketiga. 3 kan. Nah, udah ngebuang waktu banyak gitu. Jadi ya wes, lo jalanin apa yang bisa dijalanin dulu sementara di sini. Lo baca jurnal, lo baca apa terserah ya. Gua men-challenge lo untuk bisa belajar lebih banyak soal teoritis. Ya. Jadi kalau bisa nggak jangan seperti ini. Gua minta lebih persingkat, lebih ada visualnya, lebih sifatnya by data. Jadi ketika lo ngomong ternyata gini Mas, bahwa ketika kita tidak melakukan proses rotasi strategis, itu impact-nya 45,69% pasti karyawan itu akan melakukan proses resign. Dibuktikan dari jurnal ABCDE ya halaman 4 menyatakan bahwa enak kan? Kalau kayak gini gue nggak tahu nih ini bener nggak datanya dari mana, valid atau tidak gitu loh. Jadi apa yang lu sampaikan data jurnal, lu baca apa standar statistik, monggo keluarin aja. Lu bisa bawa dari angka pengangguran dulu gitu. Angka pengangguran ini segini, 60,81%. Ini dipengaruhi oleh 37% di antaranya karena adanya proses layoff yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Nah, perusahaan swasta melakukan proses layoff di kuartal 3 2024 sebanyak sekian persen. Kuartal 1 sekian persen. Jadi lu meruntut tuh semua, kayak lu bikin skripsi deh. Ya. Jadi latar belakangnya jelas, ngomonginnya apa dan lain-lain. Kalau misalnya ditanyakan, misalnya nanya, "Duh Mas, banyak banget sih permintaannya." Iya. Ya. Mungkin gini, buruknya lu ada di sini, gue bakal bikin lu punya kemampuan analisa. Ya. Baiknya adalah gue gak akan nge-push lu tiap hari. Ayo dong, mana target lu, mana ide lu, mana enggak? Gue kasih lu waktu sepuasnya, mau kapan ngobrol sama gue besok boleh, bulan depan boleh, terserah. Ya, gue gak menuntut karena proyeknya proyek lu juga. Ini gak lu jalanin, gue tetap masih bisa kerja di sini toh, ya. Impactnya itu lebih ke lu, gitu. Jadi pastiin lu kerja tepat waktu. Jangan sampai hamin seminggu lu baru ngobrol sama gue dan lu minta gue tanda tangan atas proyek lu. Karena ada beberapa nih yang akan begitu. Ya nilainya gue jelekin, gue tanda tangan, tapi nilainya jelek. Setiap ada orang yang nelpon ke gue atas namanya dia untuk dijadikan referensi, gue kasih referensi jelek. Fair enough. Karena secara pekerjaan dia gak menghormati gue, gak merhati gue, gitu. Ya, dan pastiin ketika lu ada di sini jaga nama baik, ya. Lu boleh jaga, misalnya lu dekat ke gue, dekat ke Rizka, dekat ke Faisal, hingga semua masuk kerja, pasti akan ditanya referensinya siapa. Siapa tahu gue, Faisal, Pak Febri bisa jadi orang yang jadi referensiin lu dengan nilai baik, gitu. Who knows, ya. Lo misalkan dekat sama Ines, sama Indira, Ebert, semua lo lah minta kenalan. Karena kalau lo diem-diem aja sayang. Mereka tuh orang-orang yang punya
kapabilitas buat bisa ngasih referensi lu tuh bisa baik atau tidak di mata perusahaan. Jadi kalau misalkan lu nggak berrelasi sama mereka, sangat disayangkan. Tapi kalau lu jadi kartap, udah punya posisi ya terserah deh gitu. Ya tapi kan untuk mencapai di situ kan prosesnya panjang. Gitu ya. Ada lagi? Udah sih aman kayaknya. Kalau menurut lo estimasi lo bisa ngerjain ini berapa lama? kayak seminggu ini kayak buat riset ini dulu, cara tahu konsep dan lain. Mungkin minggu ini bisa ya, ntar minggu depan mungkin di Senin bisa gue itu kasih tahu gambaran awal kayak gimana. Karena misal pasti kan ada masukan dan gimana tuh boleh dilanjut lagi. Minggu depan ya. Lo cari jadwal ke itu ya, ke Rizka. Minggu depan itu gini, kalau kita tuh ada yang namanya closing, ya. Gue sebenarnya di atas tanggal 25 sampai 31 tuh udah sulit buat ada apa namanya meeting dan lain-lain.